Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya selaku moderator pada hari ini, Anissa Bunga Marani dengan NIM F1C023032 akan membantu kelompok saya, kelompok 2 di sini untuk mempresentasikan materi mereka yang berjudul Giving Voice for the Voiceless yang termasuk ke dalam komunikasi gender yaitu case-based learning yang ketiga. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya persilakan kepada rekan saya untuk mempresentasikan materinya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aldi Bain Pratama dengan NIM F1C023146. Yang pertama adalah latar belakang. Kami mengambil data sekunder dari website Kementerian PPPA yang menunjukkan jumlah kasus kekerasan di Indonesia per tahun 2024 yang sudah mencapai angka 10.635, di mana dengan 628 kasus di antaranya terjadi di sekolah. Hal tersebut menunjukkan kekerasan bisa menimpa dan dilakukan oleh siapa saja. Untuk korban kekerasan seksual menjadi bagian dari muted group atau kelompok yang dibungkam. Banyak faktor yang menahan para korban, salah satunya adalah dominasi dari orang yang memiliki kuasa. Faktor lain adalah kebiasaan victim blaming yang masih dilakukan oleh orang-orang di Indonesia. Untuk identifikasi masalah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Kiki Alida Anwar dengan NIM F1 Channel 0882. Nah, ada beberapa persoalan yang kami berhasil identifikasi. Yang pertama, ada kesempatan bersuara yang tidak seimbang. Laki-laki menghadapi stigma sosial yang menganggap mereka itu harus kuat sehingga tidak mungkin bisa menjadi korban dari sebuah kekerasan seksual. Namun, kenyataannya itu kan berbeda sehingga ketika laki-laki menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan oleh warga sekolah atau universitas, mereka itu merasa malu dan takut untuk melapor karena bisa aja dianggap lemah. Perempuan juga juga bisa mengalami victim blaming. Jadi bukan hanya laki-laki saja yang malu ketika melapor. Yang kedua, ada perbedaan gaya komunikasi. Saat berkomunikasi, laki-laki itu cenderung fokus pada fakta dan detail kejadiannya sehingga kurang memberikan emosi di dalam ceritanya sehingga kurang menggugah empati dari orang lain. Perempuan juga kan komunikasinya untuk membangun koneksi ya, sehingga mereka kan lebih terbuka menceritakan perasaan mereka. Namun perempuan juga kurang bisa mempercayai orang lain dengan begitu mudahnya. Yang terakhir ada harga diri. Menjadi korban ini kan bukan sesuatu yang bisa dibanggakan ya teman-teman. Jadi baik laki-laki ataupun perempuan ini menahan diri untuk melapor karena menjadi korban ini sesuatu yang tabu, apalagi ini kan kekerasan seksual ya, sesuatu yang tabu untuk dibicarakan di masyarakat kita, sehingga melaporkan diri ini menjadi tidak mudah karena secara langsung kita melukai harga diri kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Bel Nurhandini dengan NIM F1C023132. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih alternatif solusi yang bisa dilakukan dari perspektif retorika. Yang pertama, solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pendidikan dan pelatihan mengenai kesetaraan gender. Jadi, buat kegiatan ini tuh dapat dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop yang fokusnya nanti pada kesetaraan gender di sekolah maupun di universitas. Nah, program ini tuh tentunya akan melibatkan banyak pihak, mulai dari mahasiswa, siswa, guru, bahkan sampai staf-staf sekolah maupun universitas tersebut. Nah, kenapa sih harus ada program ini? Jadi tujuannya itu untuk mengedukasi tentang betapa pentingnya suara dari setiap individu tanpa harus memandang gender gitu. Karena seperti kita ketahui, biasanya kalau kita kan selalu berpikiran kalau kekerasan seksual cuma terjadi ke perempuan saja. Kenyataannya tidak banyak juga laki-laki yang mengalami kekerasan seksual. Tapi kalau itu masih banyak orang yang belum berpikiran seperti itu. Itu yang pertama. Lalu solusi yang kedua yaitu dengan cara membuat platform yang aman untuk tempat pelaporan kasus. Jadi program ini itu solusi ini dapat dilakukan dengan cara menciptakan platform online yang anonim dan aman buat para korban melaporkan kasus kekerasan seksualnya, jadi tanpa takut akan terkena dampak negatif. Nah,
nantinya platform ini juga harus didukung dengan ahli seperti psikolog maupun ahli hukum yang memang harus siap membantu korban ketika korban melaporkan. Lalu layanan ini juga harus dikampanyekan secara luas agar para korban tuh tahu di mana mereka dapat mencari bantuan. Nah, lalu selanjutnya alternatif solusi yang ketiga yakni dengan cara membuat gerakan kampanye sosial untuk mengubah stigma. Mengapa sih kegiatan ini harus dilakukan? Jadi kan kegiatan ini kan harus nantinya akan dilakukan dengan cara membuat kampanye sosial yang dapat mengedukasi masyarakat tentang realitas kekerasan seksual dan menghapus stigma yang melekat pada korban, terutama korban laki-laki ya. Karena yang sudah seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya memang untuk kekerasan seksual biasanya cenderung terjadi pada perempuan, orang-orang berpikir seperti itu. Lalu penjelasan mengenai alternatif solusi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, solusi yang keempat adalah menyediakan layanan psikologis untuk menangani para korban kekerasan seksual yang berfokus pada pemberdayaan dan penyembuhan trauma. Dengan ini diharapkan korban dapat mendapatkan bantuan dan dukungan dari profesional. Kemudian yang terakhir, solusi yang terakhir adalah menerapkan kebijakan zero tolerance dan transparansi, yaitu menegakkan hukum yang transparan dan juga adil. Hal lain yang dapat dilakukan adalah membentuk tim yang khusus bertugas menangani laporan kekerasan dan memastikan proses ini dapat berjalan tanpa adanya diskriminasi. Hal selanjutnya, Oke, setelah kita melihat kasus sebelumnya, setelah kita melihat kasusnya, kita bisa mengambil nilai-nilai apa sih yang bisa digali. Yang pertama di sini ada nilai kesetaraan gender, di mana dalam konteks pendidikan ini kita harus memperlakukan semua gender itu sama, maupun laki-laki ataupun perempuan, sehingga mereka dapat menyuarakan masalahnya. Selanjutnya ada empati dan dukungan. Kita sebagai mahasiswa khususnya, kita juga harus mendukung orang-orang yang mungkin suaranya itu tidak terdengar, sehingga mereka bisa menyuarakan apa yang ingin mereka suarakan. Selanjutnya ada nilai-nilai keberanian. Setiap dari langkah dari korban dari kasus ini, kita harus menunjukkan bahwa mereka itu sudah berani dari setiap langkahnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke. Nilai yang berikutnya adalah nilai keadilan, di mana penerapan hukum adil ini harus adil-adilnya tanpa ada sebuah biasan yang adil. Lalu yang selanjutnya adalah kesadaran, jadi dengan mendidik masyarakat tentang pentingnya memberikan dukungan kepada korban dan melaporkan kejadian kekerasan seksual. Lalu yang terakhir ada perubahan budaya, jadi bagaimana kemudian ini menguasai budaya-budaya yang patriarki yang seringkali menjadi akar dari kekerasan seksual, dikurangi budaya. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman dan juga rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan materinya pada hari ini. Untuk penutupan, kurang lebih bahwa isu kekerasan seksual ini memang seringkali terjadi dan tidak memandang gender, baik itu kepada perempuan maupun kepada laki-laki. Dan juga dibutuhkan adanya keberanian dan juga kesadaran serta dukungan dari kita untuk meminimalisir kasus dari kekerasan seksual ini agar tidak semakin berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator juga mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.